Oke, kita mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita belajar sama-sama, kita mulai dulu dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah anak-anak sekalian ya, di pertemuan yang pertama kali ini setelah kemarin semester sebelumnya dan kemudian sekarang alhamdulillah kita kembali berjumpa ya. Jadi sangat tidak terasa sekali ya. Jadi kemarin Ustadz tidak bisa melihat apa yang namanya tumbuh berkembangnya ini ya anak-anak, karena pandemi lama nggak masuk, tahu-tahu Mas Syamil sudah tambah besar ini, Mas Taki juga, kemudian dan lainnya juga tambah besar semua, alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini Ustadz kembali mengajar sains di kelas 5 dan 6. Semoga nggak bosan ya. Bosan nggak sama Ustadz Izhar? Bosan? Semoga nggak bosan ya. Enggak bosan. Alhamdulillah. Bentar, saat mau mengingatkan kembali audionya disambungkan di pojok kiri bawah ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Segala pujiannya bagi Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Karena pada pagi hari ini kita masih dapat diberikan oleh Allah, yaitu berupa berbagai macam nikmat, yaitu nikmat sehat, ya, kemudian nikmat iman, nikmat Islam, kemudian juga nikmat-nikmat yang lainnya, ya. Kita dapat menggunakan teknologi kita untuk kemudian digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Nah, kemudian selawat dan salam tetap kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, uswah hasanah kita, panutan kita, yang kemudian daripadanya kita meniru berbagai banyak hal yang memang itu semua adalah syariat Allah, ya, adalah sunnah-sunnah Nabi yang kalau kita mengikuti ini akan mendapatkan banyak sekali manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan. Mbak Bilqis sudah bisa keluar suaranya ya? Kalau sudah mengangguk kalau iya. Sip, alhamdulillah. Berarti sudah kedengaran semuanya. Jadi anak-anak gimana kabarnya selama ini, selama di rumah? Sehat semua? Kalau sehat, angkat jempolnya 2. Iya, sehat. Alhamdulillah. Oke ya. Jadi di pertemuan pertama kali ini Ustadz masih belum langsung ke materi. Nanti akan ada mukadimah dari Ustadz Izhar. Nah, ini kelihatan atau tidak gambarnya? Kelihatan ya? Alhamdulillah. Nah, itu
kalau kurang besar, HP-nya bisa dimiringkan. Kalau tegak jadi miring itu bisa tambah besar. Atau jempol sama jari telunjuknya bisa ngezoom untuk melihat tulisan itu lebih jelas. Coba dicoba dulu. Kalau tulisannya terlalu kecil nanti, nah jempolnya atau jarinya bisa diginikan, diserut, dikeatasin, ya untuk memperbesar. Kalau tulisannya kekecilan nanti ya. Baik anak-anak, kita masih sains ya. Sains ini adalah pelajaran yang sangat mengasihkan. Di semester kali ini, alhamdulillah, Ustadz masih mengajar anak-anak, masih dialami ya, alhamdulillah. Dan di semester ini, sebentar, ini kok tidak mau ini. Ini. Nah, di semester kali ini, di semester 1 ya, kita nanti akan belajar tentang ini dia anak-anak ya. Kelas 5 ya, yang kelas 5 bisa dilihat di sebelah kiri, yang kelas 6 bisa dilihat di sebelah kanan. Yang pertama kelas 5 dulu ya. Nanti kita akan sama-sama belajar tentang energi dan penggunaannya. Yang pertama kan hari ini ya. Hari ini adalah mukadimah terlebih dahulu, pengantar untuk anak-anak nanti belajar selama satu semester ke depan. Nanti kita akan belajar tentang sesuatu yang luar biasa, yaitu nanti bab pertama yaitu kelas 5 energi dan penggunaannya. Kemudian ada sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah ini yang bab yang harus lebih ini. Kalau tidak belajar akan banyak lupanya. Jadi banyak membaca ya. Dan kemudian setelah itu nanti akan ada ujian semester. Ya. Terus kemudian peredaran darah manusia. Nah, ini tentang peredaran darah yang ada di manusia. Kemudian ada listrik dan magnet. Kemudian ada siklus air. Dan kemudian ujian semester 1. Dan yang di kelas 6, nanti kita akan belajar tentang sistem pernapasan di manusia dan hewan. Ya kan? Kelas 5 kemarin kan sudah sistem pencernaan sudah, kemudian peredaran darah sudah. Nah, kemudian nanti akan belajar tentang sistem pernafasan. Kemudian setelah itu belajar tentang tata surya. Nah, kita nanti akan belajar tentang planet-planet dan alam semestanya, ya. Terus kemudian ujian tengah semester. Kemudian kita akan belajar tentang gerakan bumi dan bulan, ya kan? Jadi bumi dan bulan itu tidak diam tapi bergerak. Nah, apa aja itu gerakannya dan apa dampak-dampaknya? Nah, nanti dipelajari di sini. Terus kemudian perkembangbiakan makhluk hidup. Dan baru setelah itu adalah ujian semester 1. Itu ya anak-anak ya. Nanti tadi sudah Ustadz kirim di grup materi tentang ini, ya. Kalau mau ditulis ulang, mungkin setelah pelajaran ini saja ya. Kalau mau ditulis di buku tulis, mungkin di setelah ini saja. Dan untuk kali ini fokus untuk mendengarkan Ustadz Izhar. Lanjut ya. Nah, apa ini bacanya anak-anak? WHY dibaca bagaimana? Why? WHY bacanya wi. Why? Betul apa salah? Wi? Salah. Salah, betul ya. Bacanya why. Bahasa apa ini? Why? Inggris. Oh iya, bahasa Inggris. Pinter. Apa arti why? Kenapa? Nah, kenapa atau mengapa ya? Why? Mengapa? Mengapa tentang apa? Mengapa umat Islam harus belajar tentang sains dan teknologi? Nah, betul kan ya? Kita dari kelas 3 sampai kelas 6, nanti kemudian lanjut ke pendidikan menengah pertama,
kemudian menengah atas ya, aliyah atau sanawiyah nanti pasti anak-anak akan menemukan pelajaran sains atau kalau nama yang lainnya itu ilmu pengetahuan alam. Itu pasti ada ya. Pasti ada. Sampai nanti kita lulus SMA itu pasti nanti ada yang namanya ilmu pengetahuan alam atau sains. Nah, kenapa sih kita harus belajar sains? Kenapa kok kita harus khususnya sebagai umat Islam, kenapa harus juga belajar sains? Ya, kenapa tidak hanya belajar Al-Quran saja atau belajar ibadah-ibadah makhluk saja? Kenapa kok juga harus belajar sains dan teknologi? Ya, kenapa kira-kira? Nah, nanti kita akan cari tahu setelah ini. Lanjut ya. Ya. Oke. Wah, ini fotonya siapa ini? Umat Islam tidak hanya diajarkan ibadah mahdoh saja. Ya. Jadi umat Islam, ya. Jadi Islam itulah adalah agama yang syamilan wa kamilan, ya, menyeluruh dan sempurna. Ya. Jadi syamil, ya. Tadi syamilan wa kamilan. Umat Islam, jadi umat Islam, kita sebagai umat Islam itu tidak diajarkan untuk ibadah mahdoh saja. Apa itu ibadah mahdoh saja? Ibadah mahdoh saja itu seperti kita sebagai umat Islam ini cuma disuruh untuk sholat, untuk puasa, terus kemudian untuk sedekah atau zakat, terus kemudian diajari untuk naik haji saja, ya. Tidak melulu tentang itu umat Islam, ya. Umat Islam atau agama Islam itu adalah agama yang sangat universal, ya, dan kemudian agama yang tidak mengingkari tentang sesuatu tentang yang itu di luar dari misalnya ini tadi ibadah mahdoh saja. Nah, tetapi ya Islam itu juga jadi umat Islam itu juga diajarkan bagaimana mempelajari alam semesta untuk membangun peradaban mulia. Nah, jadi umat Islam ya itu diajarkan juga bagaimana kita mempelajari alam semesta. Nah, contohnya yang berada di Quran surat apa ini? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ya. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini Quran surat apa? Ayo, ini nggak ada tulisannya loh. Coba yang bisa ngomong. Quran surat? Oh, siapa itu tadi yang ngomong? Azalu. Iya, betul. Al-Ghasyiyah. Nah, terus ayatnya ayat berapa coba? Ini nggak ada tulisannya loh. Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Nah, di sini afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Artinya adalah maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan. Nah, di sini Allah itu mempertanyakan. Ya. Di sini Allah itu menegur, ya. Allah itu menegur. Mengapa kalian itu tidak memperhatikan?
Al-Ghasyiyah, ya. Di Quran Al-Ghasyiyah ini adalah salah satu nama dari apa anak-anak? Salah satu nama dari nama hari kiamat, ya. Jadi Quran surat Al-Ghasyiyah ini menceritakan orang-orang yang merugi, ya, ketika datangnya hari kiamat, dan orang-orang yang beruntung ketika hari kiamat. Nah, di ayat 17-20 ini Allah mempertanyakan, Allah menegur. Kenapa orang-orang yang merugi itu tadi itu tidak memperhatikan, ya, apa aja unta bagaimana diciptakan. Kalau kita melihat unta gitu ya anak-anak ya, itu adalah hewan yang sangat luar biasa. Tubuhnya saja itu kan kelihatan aneh, ya. Badannya besar, tinggi, ada punuk, ya, di punggungnya. Yang kemudian dari unta itu banyak sekali dapat kita ambil berbagai macam manfaat. Contohnya apa contohnya? Dagingnya jelas ya, dibuat kebuli itu sangat enak ya, meskipun kita tidak pernah makan makan nasi kebuli dengan daging unta, belum pernah, tapi ya katanya enak. Kemudian apa lagi? Tenaganya ya, orang-orang Arab dahulu menggunakan unta sebagai apa? Kendaraan ya. Jadi kalau ada Gojek dulu itu nggak pakai motor tapi pakai unta Gojeknya dulu itu ya. Untuk ngangkut barang, untuk ngangkut orang itu menggunakan unta. Kemudian dari unta juga dapat diambil susunya, ya. Kemudian bulu matanya yang juga luar biasa, dapat menahan badai pasir yang luar biasa di tengah-tengah padang pasir. Ya. Kemudian unta, tempatnya padang pasir, mampu tahan panas, mampu kemudian tahan minum, luar biasa. Maka di sini kita disuruh untuk memperhatikan unta, bagaimana diciptakan. Kemudian dan langit, bagaimana ditinggikan. Ya. Nah, kita suruh untuk memperhatikan langit, bagaimana langit itu sangat luar biasa. Langit itu retak nggak, anak-anak? Ada yang pernah lihat langit retak? Kretek-kretek kayak mau pecah? Nggak pernah kan ya? Tapi luasnya luar biasa. Kalau ada kaca bening dan ukurannya sangat lebar sekali, dia lebih mudah retak apa enggak? Lebih mudah retak ya. Nah, sedangkan langit itu luar biasa. Ya. Tidak ada retak sedikit pun ya. Kemudian gunung, bagaimana ditegakkan? Ya. Kita suruh untuk memperhatikan gunung. Dari gunung kita dapat berbagai macam manfaat dari gunung. Contohnya apa? Contohnya adalah udaranya saja mungkin. Kita mau refreshing ke gunung, segar udaranya sejuk, menyehatkan paru-paru kita untuk bernafas, ya. Pikiran menjadi fresh. Nah, itu baru udaranya. Belum tanahnya yang subur. Ditanam sayur, tumbuh. Ditanam stroberi, tumbuh. Yang tidak tanam di dataran rendah, ya, yang tidak tumbuh di dataran rendah, tumbuh di dataran tinggi. Masya Allah, luar biasa, ya, gunung. Ya, kemudian fungsi seluruh gunung untuk kemudian alam semesta atau bumi ini adalah untuk menjaga bumi agar tidak mudah goyah. Kalau bahasa ada peribahasa gunung itu adalah paku bumi, pakunya bumi, agar paku itu kan kalau kita maku sesuatu dong itu kan kemudian yang kita paku itu menjadi tidak mudah goyah, betul ya? Nah, jadi fungsinya gunung itu sama dengan seperti itu, Masya Allah. Dan kita disuruh untuk memperhatikan gunung. Dan bumi bagaimana dihamparkan, ya. Kita disuruh untuk kemudian melihat bumi ini. Begitu luasnya, sejauh mata memandang, ya. Kita tidak akan pernah menemukan yang namanya ujung bumi. Betul ya? Kalau kita berada di
tengah sawah biasanya, atau di pantai, kita melihat laut, itu yang kita lihat, yang kita seolah-olah itu ujung, itu belum ujung. Ya, paham maksudnya? Apa istilahnya? Ufuk mungkin ya. Kalau nggak salah istilahnya itu ufuk. Nah, di situ yang kita seolah-olah melihat ujung itu sebenarnya belum ujung. Kalau kita ke pantai, mana kemarin kita pernah kan ke Payangan ya, ke Bukut Love, ke Teluk Love, ya kita naik ke bukitnya, kita lihat hamparan laut yang sangat luas, ya. Itu seolah-olah ada ujung di sana, tapi sesungguhnya itu masih ada lagi di balik itu. Misalnya ada benua Australia, ya kan ya, jauh di sana. Ternyata masih ada sesuatu yang di balik itu. Maka Allah menyuruh kita untuk memperhatikan bumi. Dan keempat ayat tadi itu merupakan teguran Allah anak-anak ya. Teguran Allah mengapa tidak memperhatikan? Karena memang banyak manusia itu yang tidak memperhatikan, kayak tadi contohnya, memperhatikan unta, memperhatikan alam semesta ini, kemudian memperhatikan bumi, gunung, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari kita memperhatikan anak-anak ya. Jadi Allah itu lebih suka seorang mukmin yang memperhatikan alam semesta. Mengapa? Karena dari kita memperhatikan alam semesta, kita nanti akan tahu apa yang namanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tahu keagungan Allah, kita akan tahu kebesaran Allah. Maka yang harus kita ucapkan adalah Masya Allah. Ya kan ya? Allah lebih suka seorang mukmin yang memperhatikan alam semesta. Karena dari situ nanti, tadi yang pertama adalah mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kita akan tahu bagaimana cara untuk mengatur alam, merawat alam semesta, merawat bumi ini dengan benar, dengan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini anak-anak banyak sekali kita temukan apa? Orang yang menebang pohon secara liar, orang yang membuang sampah, orang yang mengeksploitasi, mengambil sumber daya alam ini dengan sangat rakus untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri, dan kemudian menyebabkan masyarakat atau umat atau rakyat itu banyak yang kelaparan gara-gara sumber daya alamnya dikuasai sendiri. Nah, itu adalah akibat dari apa? Akibat dari seorang yang tidak memperhatikan alam semesta ini. Dia hanya melihat alam semesta sebagai sesuatu yang itu dapat menghasilkan uang. Nah, itu adalah cara melihat yang salah, gitu ya anak-anak ya. Kita nggak boleh seperti itu. Nah, ini ada Ustadz Arif. Nah, maka dari itu anak-anak, tekun dan sabarlah. Ya, kita harus tekun dan bersabar dalam apa? Dalam menuntut ilmu. Tidak hanya sains, tapi juga ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, matematika, tekun, sabar. Nggak bisa-bisa Ustadz. Nggak apal-apal nih perkalian. Sabar gitu ya. Sabar, tekun. Insya Allah nanti bisa. Sains, banyak sekali hafalannya ya Mas Taki ya, kemarin. Hafalan enzim, sistem pencernaan urut-urutannya, kemudian istilah-istilah yang lainnya, ya, reboisasi, erosi itu apa bedanya, gitu ya. Belum abrasi, belum, dan banyak yang lainnya. Nah, itu kita harus tekun dan sabar. Nah, kemudian kita harus banyak-banyak membaca dan menulis, ya. Kita harus banyak-banyak membaca dan menulis. Dua ini ya. Dua ini adalah kunci awal ya. Membaca dan menulis. Kita harus suka membaca. Di sini siapa yang
Suka membaca, angkat tangan. Alhamdulillah. Suka membaca semuanya ya. Jadi membaca dan menulis ini adalah hal dasar ya. Untuk kemudian kita menguasai ilmu, kita harus suka membaca. Di Jember ada perpustakaan kota. Coba ke sana, main-main ya, lihat-lihat buku. Buku-buku yang menarik dibaca. Buku apapun silahkan dibaca. Kemudian menulis. Nah, setelah dibaca, ya misalkan membaca 3 buku, nah coba itu kemudian ditulis apa yang sudah dibaca tadi apa ya? Kayak misalkan yang mudah aja, kita selesai membaca materi sains, ya. Kemudian kita coba itu, kita tulis apa ya tadi ya, sambil diingat-ingat. Nah itu nanti akan melatih kita dalam memahami, melatih kita dalam menguasai ya yang baru saja kita baca atau pelajari. Karena begitulah ilmuwan-ilmuwan muslim itu lahir anak-anak. Ya. Ilmuwan-ilmuwan lahir itu basicnya adalah apa? Membaca dan menulis ya. Selain juga kemudian aktivitas lainnya adalah berdakwah. Berdakwah dan berjihad. Dulu ilmuwan seperti itu. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, di sini kelihatan tulisannya kecil, mungkin bisa di zoom kayak tadi ya. Ini adalah 4 contoh yang Ustadz ambil ya. Misalnya ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini adalah orang pertama yang menyusun Al-Jabar. Al-Khawarizmi menerbitkan bukunya yang termasyhur yaitu Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah, diterjemahkan ke bahasa Latin dan menjadi rujukan atau referensi barat. Al-Jabar itu anak-anak, kalau anak-anak itu sudah SMA atau kuliah nanti di jurusan sains, di jurusan apa? Saintek itu ya, misalnya teknik atau mungkin apa? Sains murni ya, misalnya kalau kuliah di situ nanti pasti akan menemukan matematika aljabar ya, yang itu kalau dipelajari Ustadz Izhar sendiri ya tidak cukup hanya 1 malam untuk mempelajari itu, tidak cukup untuk kemudian sekali membaca. Artinya apa? Ini adalah ilmu yang lumayan rumit ya karena matematika, dan ini adalah luar biasanya ditemukan oleh ilmuwan muslim coba. Nah kemudian ada Ibnu Sina. Ya, kalau di Barat ini beliau terkenal dengan nama Avicenna, Avicenna. Ya. Jadi biasanya ilmuwan-ilmuwan itu memiliki nama ya, nama Barat ya, yang dinamai oleh orang Barat. Ya. Ibnu Sina menjadi Avicenna. Nah, kalau Ustadz Izhar apa? Izharuddin atau Ezer gitu ya mungkin ya. Jadi Ezer. Nah. Taki menjadi apa? Nah, Ibnu Sina ini adalah seorang filsuf, ilmuwan dan dokter ya, kelahiran Persia yang sekarang adalah Iran. Sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fit Tibb, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Masya Allah. Di bidang kedokteran ternyata bapak kedokteran modernnya siapa? Ya, bukan lain dan bukan siapa-siapa, yaitu umat Islam itu sendiri, yaitu Ibnu Sina ini. Masya Allah. Kemudian ada Al-Haytami atau Ibnu Haytham yang hidup pada 965 sampai 1039 Masehi. Berarti berapa ratus tahun yang lalu ini ya? 1000 lebih ya, hampir ya. Sudah 1000 tahun yang lalu. Di Barat dikenal dengan Al-Hazan, pakar dalam bidang optik dan pencahayaannya. 200 judul buku tentang optik dan pencahayaannya dinisbatkan kepada beliau. Teorinya lebih dulu ada 5 abad sebelum teori yang sama dikeluarkan Torricelli. Beliau pula yang
mulai melakukan eksperimen tentang gravitasi bumi jauh sebelum Newton merumuskan teori tentang gravitasi bumi. Nah ini Masya Allah ya. Mempelajari tentang optik. Optik itu anak-anak yang ini loh. Ustadz Izhar pakai kacamata. Ini optik. Menggunakan ilmu optik. Untuk mengatur cahaya ini agar tepat jatuh di retina Ustadz. Sehingga orang yang minus, ya, orang yang mins, matanya rabun, rabun jauh atau rabun dekat, itu dapat terbantu dengan kacamata agar melihat dengan jelas. Terus juga mempelajari tentang gravitasi. Nah, nanti kelas 6 nanti akan belajar tentang gravitasi. Yang ini adalah ditemukan oleh Ibnu Haytami loh, ya. Nah, Masya Allah. Kemudian ada yang terakhir itu ada Ibnu Firnas. Nah, ini. Ibnu Firnas ini merupakan ahli beberapa cabang ilmu seperti matematika, fisika, kemudian astronomi, dan aerodinamika. Pada 875 Masehi, ia menciptakan sebuah pesawat kayu sederhana, kemudian menerbangkannya dengan dia sebagai pengendali atau pilotnya, jauh sebelum Wright bersaudara. Jadi kalau kita misalkan berselancar mencari di internet ya, siapa sih penemu pesawat pertama kali? Nah, kebanyakan di situ tertulis Wright bersaudara yang menerbangkan pesawat itu pada tahun 1903. Nah, tapi justru ada yang lebih pertama kali terbang, yaitu siapa? Orang Islam. Yaitu siapa? Ibnu Firnas ini. Jadi Ibnu Firnas ini kan adalah orang Cordoba, anak-anak. Cordoba itu di mana? Cordoba. Ayo. Di mana Cordoba itu? A. Itali. Oh iya, Spanyol. Betul ya. A. Itali. Saya tadi mau kasih pilihan. A. Itali. B. Spanyol. D. Turki. Ya, misalnya. Nah, jawabannya betul ya. Spanyol. Cordoba itu di Spanyol. Jadi Ibnu Firnas ini ceritanya membuat pesawat ya dari kayu. Yang kemudian dia menaiki bukit. Terus kemudian alhamdulillah Ibnu Firnas ini mampu terbang selama berapa menit? Selama 10 menit. Sudah terbang tapi ketika di atas Ibnu Firnas ini lupa. Dia lupa bagaimana cara untuk mendarat gitu ya. Jadi sudah terbang, nah sampai di atas lupa, ini gimana ya mendaratnya? Nah, akhirnya kemudian Ibnu Firnas ini tersungkur atau jatuh ke tanah ya, terhempas ke tanah, kemudian menyebabkan Ibnu Firnas ini cedera. Nah kemudian cedera lumayan serius sehingga tidak ada penelitian lanjutan ya. Tapi dari eksperimen Ibnu Firnas ini muncul kemudian penelitian selanjutnya yang mungkin juga dipelajari oleh Wright bersaudara. Ya. Kemudian Ibnu Firnas setelah jatuh kemarin kan, itu 12 tahun setelahnya Ibnu Firnas meninggal dunia. Masya Allah, jadi orang yang pertama kali terbang adalah Ibnu Firnas. Tapi Ibnu Firnas ketika setelah jatuh tadi ya, Ibnu Firnas juga berpikir atau menemukan inspirasi dari apa? Dari burung. Bahwasanya burung itu mereka juga memiliki rem, yaitu di sayap dan ekornya. Nah, sedangkan Ibnu Firnas lupa untuk itu sehingga jatuh tersungkur ke tanah. Gitu ya, Masya Allah ya. Nah, kemudian kalau di Indonesia sendiri ada almarhum B.J. Habibie yang berhasil membuat pesawat ya, tapi sayangnya B.J. Habibie ya, Profesor B.J. Habibie adalah orang yang tercerdas, orang paling pintar ya, dengan IQ-nya 200 ya. Aksa, ayo deh, ada tugas dari IQ saudara. 200 itu sangat tinggi loh anak-anak ya. Nanti coba Ambil ketika SMP bukunya. atau apa tes IQ ya. IQ-nya anak-anak itu berapa coba ya. Nah itu 200 punyanya B.J. Habibie yang berhasil membuat pesawat. Tapi oleh Indonesia ya tenaganya tidak digunakan. Wah, ini ada siapa ini?
calon peneliti ini ya. Sains dan teknologi tanpa Islam akan disalahgunakan untuk menjajah. Umat Islam tanpa sains dan teknologi akan rentan terjajah. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah ketika sains dan teknologi itu dipelajari, kemudian tanpa Islam, maka itu akan digunakan untuk menjajah. Contohnya, membuat teknologi nuklir digunakan untuk apa? Digunakan untuk memusnahkan manusia. Wow, mengerikan. Kemudian menggunakan apa? Membuat teknologi laptop, HP, kemudian ada YouTube. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk meracuni generasi umat Islam, meracuni generasi umat manusia untuk berbuat kerusakan ya, karena dari tontonan-tontonan yang tidak baik. Nah itu kan ya, digunakan untuk menjajah. Ya, teknologi canggih digunakan untuk apa? Untuk nyuri, digunakan untuk mengambil hak orang lain. Nah, itu adalah sains tanpa Islam. Nah, umat Islam sendiri kalau tanpa sains dan teknologi, mereka buta akan sains dan teknologi, maka itu akan sangat rentan terjajah. Dia akan tidak tahu, akan mudah dibodohi, gitu ya. Karena yang misalnya yang ditahu hanya perkara-perkara ibadah madhum saja, seperti sholat dan lain sebagainya, puasa. Nah itu ya. Jadi sains dan teknologi itu tidak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan, orang yang belajar tentang sains itu bisa-bisa dia menjadi apa anak-anak? Ateis. Ateis itu apa anak-anak? Ateis itu adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Ya, seperti yang baru meninggal kemarin, siapa? Itu profesor fisika. Kok lupa namanya? Ada yang ingat? Siapa kemarin ya? Duh, kok lupa. Nah itu pokoknya itu ya, nanti saat susul ya namanya ya. Itu dia tidak percaya Tuhan anak-anak. Padahal dia pinter. Dia sangat menguasai astronomi. Tapi justru itu membuat dia tidak mempercayai Tuhan. Nah, yang benar bagaimana? Seharusnya selama kita seiring ya, jadi seiring kita mempelajari sains dan teknologi itu seharusnya menambah apa? Menambah akidah kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian dari situ kita bisa ambil bahwasanya itu adalah merupakan kebesaran Allah, sehingga keimanan kita, akidah kita itu semakin kuat seiring kita belajar tentang sains dan teknologi. Gitu ya. Luar biasa ya. Nah, kemudian setelah kita pelajari, nanti akan kita temukan kesimpulan. Apa kesimpulannya? Itu berada di Quran surat Ali Imran ayat 90. Gimana bunyinya? Kok lupa? Rabbana yang akhirnya itu, kalau tidak salah ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada sesuatu ciptaan Allah itu yang sia-sia. Semuanya adalah bermanfaat. Mulai dari yang paling kecil. Apa yang paling kecil? Anak-anak pernah dengar nggak yang namanya kutunya kutu? Jadi kutu kan itu kutu ya. Nah, kutu itu punya kutu. Bukan, Deng. Oh iya, kutu buku. Kayaknya. Kutu buku, kalau nggak kutu loncat ya. Jadi kutu loncat itu sisinya atau kulitnya dia berbuku-buku atau berbentuk lipatan. Nah, di dalam lipatan itu ada kutu kecil. Ya. Jadi kutunya kutu. Jadi kutu aja itu udah kecil, apalagi kutunya kutu. Kecil banget. Ya. Terus dan sampai yang paling besar, yaitu apa? Matahari,
Bukan, masih ada yang paling besar lagi. Ada matahari yang paling besar, yang ukurannya berkali-kali lipat. Ya. Dan itu semua tidak ada yang sia-sia. Nah, berarti kita belajar sains, juga kita menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Oh ya, Stephen Hawking, betul ya? Stephen Hawking, ya. Yang ilmuwan fisika yang meninggal kemarin, tapi dia tidak percaya dengan Tuhan. Nah, itu adalah mukadimah dari Ustadz. Ini, alhamdulillah, tadi menyimak dari mana? Mas Siar? Nggak ketinggalan jauh tadi ya? Iya, Zat. Ya, oke. Alhamdulillah, anak-anak, ini tadi adalah pengantar dari Ustadz ya. Jadi, insya Allah nanti kita akan belajar tentang ini ya. Ya, sekali lagi nanti Ustadz, apa Pak Ustadz, kita akan belajar tentang ini tadi ya. Yang kelas 5, ini tentang ini ya. Ada energi dan penggunaannya, sistem pencernaan manusia, peredaran darah manusia, listrik dan magnet, siklus air. Nah, seperti ini anak-anak ya, tentang siklus air contohnya, yang akan dipelajari kelas 5 nanti. Nah, di siklus air ini adalah sebuah sebuah siklus ya, siklus air yang itu di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan dan itu sama persis. Tidak ada kesalahan ya antara hasil penelitian dengan Al-Qur'an yang sudah menerangkan jauh sebelum adanya penelitian-penelitian itu tadi. Ada luar biasa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Dan kelas 6 ini tadi tentang pernapasan, tata surya, gerakan bumi dan bulan, perkembangbiakan makhluk hidup dan lain-lainnya nanti juga dipelajari di sini. Gitu ya anak-anak. Dari sini ada yang mau anak-anak sampaikan atau tanyakan? Oh, tahu. Iya. Paling. Itu masih kecil. Ada yang mau tanya? Saya kan warnanya tuh. Mbak Arin mau tanya? Enggak. Mas Fahril mau tanya, Mas Fahril? Aku ya apa itu ya buat ya. Itu aku ya besar ya. Mas Taki ada yang mau tanya? Mbak Bilkis? Enggak usah. Mas Syamil? Tadi kan gitu. Mbak Fraya? Mbak Rosida? Mas Wirja? Dadah. Ya gitu ya. Tadi yang Ustaz sampaikan paham ya? Paham atau bingung? Paham insya Allah ya. Jadi selama 1 semester ke depan dan insya Allah 1 tahun ke depan ya, kita akan belajar sains bersama-sama.
yang mungkin kalau pandemi seperti ini, kalau biasanya kita kan praktek ya, eksperimen di sekolah sama-sama bareng teman-teman. Nah, kalau sekarang mungkin ya kita harus eksperimen sendiri di rumah ya. Ya, semoga kita bisa segera sekolah ya. Semoga bisa bertemu dengan teman-teman yang lainnya, bertemu dengan ustadz dan ustazah lagi, berangkat ke sekolah, main di sekolah gitu ya. Kalau di rumah kan mungkin tidak seasik di sekolah kan ya belajarnya. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir, segera normal kembali. Oke, anak-anak kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin Ustadz kira cukup sampai di sini ya. Nanti jangan lupa masih ada bahasa Arab ya, karena hari ini Ustadz Izhar dengan Ustazah Inas tukeran jam pelajaran, tapi untuk pekan ini saja. Untuk pekan selanjutnya, untuk minggu selanjutnya, itu kembali ke jadwal. Itu ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan lagi anak-anak, mungkin Ustadz kira cukup sampai sini ya. HP-nya ini sambil dicas. Sebelum kita tutup, kita doakan dulu ya. Kakek teman kita. Kita semua mau tahu orang ini bukan KU juga. Apa Ki? KU kan campur. Ya, sebelum Ustadz tutup, mari kita doakan dulu ya kakeknya kawan kita, yaitu kakeknya Mas Izam, yang sedang sakit sekarang ini, yang sedang dalam kondisi kritis katanya. Kita kirim Al-Fatihah ya ke kakeknya Mas Izam. Ya, bisa ya? Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, semoga kakeknya Mas Izam segera diberikan kesehatan kembali ya. Dan segera berkumpul dengan keluarga. Baik ya, kalau tidak ada, Ustadz akhiri sampai sini. Ustadz, dan kita tutup sama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bisa meninggalkan Zoom-nya. Saya tutup ya Zoom-nya ya.